Bener nggak Cirebon proklamasinya lebih dulu? Bener nggak Pak? Betul. Tanggal 15. Ada beberapa parasut yang masih nyangkut. Ya. Di bawahnya tulang. Ngeri nggak? Iya. Itu risiko tentara. Cirebon telah merdeka dan penjajah sudah tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Teksnya lebih panjang daripada Soekarno. Oh, Mas Lingga punya? Ada. Boleh nggak kita tayangkan? Inilah Lentera Inspirasi. Kami kembali hadir menemani Anda melalui Radio Republik Indonesia Cirebon. Dan ini adalah program bergambar di mana Anda sekarang tidak hanya bisa mendengarkan RRI, tapi juga bisa menonton siaran kami. Saya M. Subhan menyapa Anda dalam program Lentera Inspirasi. Ini adalah podcast tematik dari Radio Republik Indonesia Cirebon yang tentu saja akan menjadi tempat untuk berbagi inspirasi, kemudian mendukung terwujudnya Asta Cita Indonesia. Kita sedang berada di bulan kemerdekaan dan tahun ini Indonesia akan berusia 80 tahun. Tentu salah satu hal yang menarik perhatian kita adalah bagaimana kita kembali ke zaman-zaman yang mungkin saat itu juga saya termasuk yang belum ada sebenarnya. Maka kemudian saya akan selalu ingin berbincang dengan orang-orang yang pada masa itu sudah ada. Mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan kisah perjuangan yang mungkin bagi sebagian dari kita juga tidak bisa menahan haru ya kalau mulai mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Saya tidak sendiri. Di gambar mungkin sudah hadir ada dua orang tamu kita yang sudah hadir di RRI. Ada Pak Sumitro. Terima kasih sudah hadir. Pak Sumitro ini adalah Dewan Pertimbangan Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Sumitro. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir di RRI. Usia berapa Pak Sumitro? Usia sekarang? Saya 78 lebih 5 bulan. 78 lebih 5 bulan. Oke, baik. Kemudian satu lagi, ada Mas Lingga Pamungkas, founder dari Cirebon History. Apa kabar Mas Lingga? Alhamdulillah baik. Mas Terima kasih Subhan juga sudah hadir. Sama-sama. Ini kalau nggak salah kedua kalinya datang ke RRI ya, setelah tadi pagi. Terima kasih Mas sudah hadir kembali. Jangan bosen ya datang ke sini. Insya Allah. Oke, kita mungkin di sesi pertama saya ingin Mas Lingga ada di pihak saya dulu Mas. Oke. Kita akan banyak dengarkan cerita dulu nih dari Pak Sumitro. Boleh ya Pak Sumitro bercerita dulu ya? Insya Allah. Mungkin saya ingin mulai dari tahun berapa Pak Sumitro sudah mulai apa ya istilahnya ya masuk dalam mungkin kalau sekarang zamannya apa ya Mas Lingga, wajib militer atau apa gitu ya atau apa ya? Bukan. Itu tahun berapa waktu itu? Tahun 64. Boleh cerita ya? Nah, baik. Ya, terima kasih Mas Subhan. Jadi begini, ketika itu ada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kemudian Bung Karno selaku Panglima tertinggi mengumandangkan Dwi Kora, 2 komando rakyat. Yang pertama, gagalkan negara boneka Malaysia. Yang kedua, rebut Kalimantan Utara. Nah, kemudian sebagai pemuda yang merasa bertanggung jawab untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, saya mendaftarkan diri menjadi sukarelawan. Oh, sukarelawan. Oke. Kemudian itu usia berapa Pak Sumitro saat itu? Waktu itu usia menginjak 18 tahun. Belum penuh 18 tahun. Nah, melalui tes dan lain sebagainya, alhamdulillah saya diterima. Kemudian dari Cirebon dikirim 25 orang. Termasuk Pak Sumitro? Termasuk saya ke Dodik 3. Jadi setiap kabupaten kota di Jawa Barat ini mengirimkan utusannya untuk jadi sukarelawan. Dididik di Dodik 3, Bogor. Nah,
pasukan ini disebutnya pasukan Sukarelawan Bantuan Tempur Batalion Siliwangi 1. Nah, selesai itu 3 bulan selesai, dipilih satu kompi, kemudian dikirim ke Margahayu untuk latihan para terjun. 1 bulan di sana, selesai, dipilih lagi 1 peleton untuk free fall, terjun bebas. Ya, alhamdulillah saya terpilih lagi. Terjun bebas ini latihannya tetap di Margahayu. Terjun statis yang 1 kompi itu di Margahayu juga. Nah, selesai itu kira-kira kalau nggak salah bulan September ya, tahun 64, pasukan dikirim ke Riau. Yang 1 kompi ini dikirimnya bukan ke Riau, tapi ke Kalimantan. Itu yang ada Pak Sumitronya? Ya, yang 1 kompi ini. Oke, ya. Jadi disebutnya Kompi Para. Kompi Para ini dikirim ke Kalimantan. Dari dari Pontianak ke utara, Singkawang ke utara lagi, Nabang ke utara lagi. Kira-kira perbatasan dengan Kalimantan Utara sih kalau dari sini ke jalan mah jauh ya. Berapa meter lah, kira-kira 20-30 meter lah. Pos di situ. Di tapal batas berarti ya. 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 Nah, itu dibagi kan 3 peleton. Kalau kompi markas mah di staf kompi. Nah, 3 peletonnya dibagi. Saya kebetulan di peleton 1. Kerjanya bersihin senjata sama patroli perbatasan. Nggak siang, nggak malam. Itu terus ya? Giliran. Ya. Kalau siang nggak masalah, kalau malam jangan mengeluarkan suara, jangan memberikan tanda-tanda bahwa kita sedang patroli. Kan luar biasa nih. Itu kenapa nggak boleh bersuara, itu kenapa? Nanti takutnya kedeteksi sama musuh. Yang Malaysia itu? Ya. Oh. Ya kalau siang sih nggak masalah, ya kelihatan orangnya. Kalau malam. Nah, saya ingin menggambarkan dulu Pak Sumitro. Kalau ketemu nih sama orang yang Malaysia itu, memang tembak-tembakan atau gimana? Ya mungkin. Tapi alhamdulillah belum pernah ketemu. Iya. Belum pernah ketemu. Nah di situ kami 4 bulan diganti oleh RPKAD. Masih di 64 berarti atau 64. Nah kalau peleton kami pimpinan itu dari tentara reguler, dari komandan regu sampai komandan kompi itu dari tentara reguler. Campur-campur, Mas. Kompi saya Kapten Rukman dari RPKAD. Kemudian Letnan Rukman, komandan peleton. Kemudian Bintara peleton Peltu Mahdi, orang Indramayu. Masih apa semua ya? Nah, tentara semua. Cuma pasukannya sukarelawan. Semua tanda pangkat dilepas. Yang ada cuma nama sukarelawan. Dari komandan batalion sampai komandan regu, tanda pangkat dilepas. Oke. Oh, luar biasa ya. Itu. Masa itu. Nah, dari situ dipindah ke Kijang di Pulau Bintan. Tugasnya jaga pangkalan udara Kijang. Jadi kalau dari Tanjung Pinang tuh kira-kira 30 km. Dari Tanjung Pinang tuh. Ya. Dari situ terus dipecah. Kompi Paran ya dipecah. Masukkan ada kompi 1, 2, 3 sampai 4.
Saya masuk Kompi 1 ditempatkan di Pulau Bintan, di Tanjung Riau. Nggak tahu sekarang Tanjung Riau namanya apa, nggak tahu. Itu Tanjung Riau, dari Tanjung Riau kira-kira berapa mil ya ke Pulau Sambu tuh, dekat. Dan Pulau Sambu itu di situ ada tangki minyak. Kapal asing kalau ngisi, kalau bunker istilahnya di Pulau Sambu. Jarak dengan Singapura hanya 6 mil Pulau Sambu tuh. Nah, menurut cerita itu kalau terjadi perang, Singapura 10 menit rata habis. Kalau terjadi perang rata. Ya. 10 menit. Itu di situ ada peluru kendali. Ada roket yang larasnya tuh 36 jadi 9. Sekali ditembakkan Habis gitu ya. api ke belakangnya bisa membakar yang di belakang. Itu pakai remote. Tahun 64. Tahun 64 itu dari Rusia, Udah canggih ya. dari Uni Soviet. Iya. Waktu itu kan Bung Karno sangat itu dengan akrab. Iya, betul. Makanya dikirim. Karena lawannya itu Amerika sama Inggris. Iya. Luar biasa, Mas. Oke. Rata. Baik, 10 menit. Pak Sumitro, nanti sambil Bapak cerita ya, saya Ya. potong-potong boleh ya. Boleh, nanti boleh, Pak boleh. Mas Lingga juga kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Mas. Kita sama-sama bertanya. Pak, saya ingin dapat gambaran Pak Sumitro. Tahun 64, artinya kan sudah proklamasi nih Mas. Sudah melewati tahun 45. Pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Itu kondisi kita seperti apa tuh waktu itu, Pak? Secara keamanan segala macamnya, politik segala macam. Waktu itu kalau ekonomi nih ya sebenarnya tidak separah sekarang ya. Waktu itu kan zamannya Orde Lama. Ya. Jadi Bung Karno itu setelah membubarkan konstituante ya kembali ke dekret, kembali ke Undang-Undang Dasar 5, mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 59. Nah, terus dari 59 sampai 65 itu ya keadaan ekonomi nggak terlalu parah-parah amat, nggak, ya biasalah gitu. Oke, Pak Sumitro, saya ke Mas Lingga dulu, Mas. Kalau dari sudut pandang Mas Lingga dari Cirebon History ya, kalau kita coba gambarkan, kita akan masuk ke tahun 64. Apa yang ada ke dalam gambaran Mas Lingga, Mas? Tapi banyak hal sih di Cirebon. Apalagi Cirebon kan bisa dibilang berkategori kota yang bersejarah banget ya. Dari masa Kesultanan, pra-Islam, kemerdekaan, masa Jepang, itu punya cerita yang menarik untuk dibahas. Betul. Itu. Oke, saya ke Pak Sumitro lagi. Pak, tahun 64 saya belum mau beranjak dari tahun itu, Mas. Saya belum ingin beranjak dari situ. Penugasan pertama ke Kalimantan berarti. Itu memang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dengan Malaysia atau bagaimana saat itu? Ya sedang tidak baik-baik saja, musuh. Ya. Ya karena apa? Karena Dwi Kora itu yang dikumandangkan oleh Presiden, Panglima tertinggi. Rebut Kalimantan 1, gagalkan negara boneka Malaysia. Malaysia kan merdekanya dikasih sama Inggris. Yes. Ya. Betul. Nah kemudian rebut Kalimantan Utara. Menurut cerita sejarah, wallahu alam nih, saya nggak tahu, saya bukan ahli sejarah, Kalimantan itu milik Indonesia. Kecuali Brunei ya. Pak Sumitro, saya ingin lebih ke pribadi dulu. Ya. Kenapa kemudian pada saat itu, di usia yang belum 18 tahun itu, Pak Sumitro memilih, menjelang 18 tahun itu, Pak Sumitro memilih untuk mengikuti apa ya istilahnya, perintah negara ya, panggilan negara gitu ya, untuk bisa jadi seorang apa tadi namanya? Pemuda. Apa tadi disebutnya tadi itu? Pejuang ya. Saat itu. Ya, relawan. Ya itu. Saya kan pengennya masuk TNI, tapi nggak ada kan waktu itu pendaftaran buat TNI, yang ada pendaftaran buat sukarelawan. Dan sukarelawan itu yang rencananya, dan memang akhirnya dikirim ke perbatasan dalam menghadapi tentara Malaysia. Ya sudah, masuk aja ke situ tanpa berpikir panjang.
sebagai generasi muda yang punya rasa tanggung jawab terhadap negara, ya sudah berangkat, daftar. Nggak ada motif lain. Sesederhana itu ya. Teman-temannya Pak Sumitro waktu itu banyak juga dari Cirebon. Dari sini yang daftar sih waktu itu ada berapa ya? Cuma yang diterima 25 dari kota Cirebon. Oke. 25 ya, melalui tes fisik, kemudian wawancara dan lain sebagainya. Ini 25 orang kirim ke Dodik. Udah, nggak ada motivasi. Saya ingin berjuang untuk negara dalam menghadapi Malaysia. Atau karena memang atmosfer zaman itu ya Mas Lingga, atmosfer zaman itu memang atmosfer perjuangan banget nih. Sehingga pemuda-pemuda zaman itu tuh nggak sulit kalau dipanggil negara, atau bagaimana ya Pak? Ya seperti itu kira-kira. Patriotismenya tinggi gitu. Iya, merasa saya harus ambil bagian. Saya harus ambil bagian di situ. Saya pernah membaca ketika pasca kemerdekaan tahun 60-an, ketika itu Indonesia sedang bentrok dengan Malaysia, sempat bilang Bung Karno, ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Itu yang bikin semangat tuh. Bung Karno kan agitator, bisa membangkitkan semangat. Iya. Ya. Beri aku 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia. Bung Karno. Ini ternyata itu agitator. Luar biasa ya Mas ya. Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh seorang pemimpin saat itu, vibrasinya tuh nyampe gitu ke masyarakat saat itu gitu. Hari ini gitu nggak Mas? Iya, Bung Karno adalah salah satu tokoh yang memiliki jiwa dan orator yang ulung ya Pak. Orator yang ulung yang penuh itu kan semangat gitu. Iya. Dwi Korra kan dikemana tahun 63. Oke. Bukan 64, 63. Begitu ada rencana buat negara Malaysia, nah, Inggris berikan kemerdekaan pada Malaya. Oke. Nah, Singapura nantinya pisah. Ya. Tadinya kan jadi satu. Saya boleh bertanya? Boleh. Gini Pak, mau tanya, pengalaman apa yang tidak pernah dilupakan sampai hari ini ketika masa perjuangan? Ya, latihan terjun. Oh, lagi latihan terjun. Oke. Nah, enak Mas. Enak gimana maksudnya? Saya naik kendaraan itu, kereta api sudah, bus sudah, mobil pribadi sudah, ya, kapal laut sudah, pesawat terbang sudah, yang pakai parasut yang enak ngelesel. Terus yang nikmat lagi, free fall. Kalau terjun statis kan ada tali, yang namanya cord, itu dicantolkan ke kawat baja di pesawat. Nah, ketika kita loncat, si tali ini narik pembuka parasut. Iya. Maka parasutnya buka. Di situ kita hitung 1.000, 2.000, 3.000. Nah, maksudnya 3 detik kalau pakai Ervin ya. Itu 3 detik tuh payung harus buka. Kita lihat ke atas. Nah. Tapi kalau freefall enggak, loncat aja. Khawatir nggak Pak? Ya. Ketika loncat khawatir, takut? Nggak ada. Ya karena masih muda ya. Ya, tapi untuk waktu pertama kali terjun gitu, sama sekali nggak takut? Ya takut lagi pertama kali sih. Itu ya. Pertama kali terjun nih. Pertama kali. Ya. Kan jumping master 2 di kiri, jumping master di kali kalau ini ya sebelah kiri, ini asisten. Kalau sudah ditepuk parasit yang belakang, loncat kita. Kalau tidak dilempar. Teman saya orang Manado tuh, Heri Pelealu tuh, sudah loncat masih begini. Kakinya patah kena pintu pesawat. Ya sudah loncatan. Jadi kalau sudah di pesawat nggak boleh tidak harus loncat. Nggak ada pilihan lain selain loncat. Kalau nggak mau terjun, lagi di bawah belum naik pesawat.
Tapi kalau terjun bebas paling nikmat, Mas. Ada Jumping Master 2 sudah siap loncat. Go. Itu kan ada gearbox. Ya. Nah, kadang-kadang mau disetel pada ketinggian berapa fitnya. Payung itu buka otomatis. Gearbox tuh. Ya. Nah, enaknya di sana merubah posisi dari begini jadi begini, rubah di atas tuh, Mas. Nikmat. Oke, soalnya saya tuh masih membayangkan ini bukan latihan, Mas. Kalau latihan oke lah, nikmat ya. Ini kalau lihat terjunnya di daerah konflik gitu. Ya. Ini gimana? Di Irian kan pernah terjadi. Bukan pernah ya, terjadi, Mas. Terjun malam. Oke. Nggak tahu Medan kan. Nggak tahu Nyangsang. Parasutnya masih ada, di bawahnya tulang belulang. Pejuang kan kita. Tinggi. Pejuang kita itu. Iya, pejuang lagi merebut Irian Barat. Tuh. Jadi dalam merebut negara kesatuan Republik Indonesia berdarah-darah, Mas. Gak percaya. Irian juga direbut tuh, makan ribuan. Ribuan korban. Belum ya Sudarso. Ya. Komodor Sudarso. Ya. Belum yang dikirim ke sana, yang diterjunkan langsung malam. Coba kalau dari bawah diberondong sama Belanda. Wah, habis ya. Menurut cerita, ada parasut, banyak parasut, ya kalau banyak sih nggak tahu ya, ada beberapa parasut yang masih nyangkut. Di bawahnya tulang. Ngeri nggak? Iya. Itu risiko tentara. Oke, Pak Sumitro, Mas Lingga, nanti kita lanjutkan lagi. Saya masih kurang dapat cerita lebih banyak ini dari Pak Sumitro ya. Nanti juga insight-nya saya minta dari Mas Lingga lah. Kemudian menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan sampai dengan hari ini yang sudah berbeda-beda generasi gitu ya. Dan pendengar serta pemirsa jangan lupa Anda tidak hanya bisa menonton episode ini, kami juga baru saja rilis episode bersama anak-anak Paskibra. Anda bisa juga menonton di channel ini, di channel yang sama, juga bisa mendengarkan secara audio di Pro 2 FM. Saya akan kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, kita baru saja mendengarkan banyak cerita dari Pak Sumitro, karena saya pikir dulu itu kalau kita nggak coba baca sejarah, saya pikir tuh setelah proklamasi ya udah kita tuh riang gembira gitu, nggak ada hiruk pikuk lagi, nggak ada pemberontakan lagi, nggak ada konfrontasi lagi dan seterusnya. Tapi ternyata kita justru harus tahu bahwa setelah proklamasi itu ya kita belum baik-baik saja gitu, masih ada pergerakan bahkan di dalam negerinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Cirebon History dulu deh, Mas Lingga. Saya ingin tahu Cirebon historinya dulu deh sebelum kita akan lanjutkan ya. Sejauh ini apa sih yang bisa kita kenal dari Cirebon History? Silakan. Jadi Cirebon History adalah sebuah komunitas, Mas, yang memang berdiri sejak tahun 2019. Jadi usianya sudah 6 tahun sekarang ini. Jadi komunitas ini berkegiatan yang memang setiap akhir pekan kami jalan kaki yang kami namakan adalah walking tour. Jadi jalan kaki, eksplor ke tempat-tempat bersejarah dengan sedikit bercerita apa sih yang ada di tempat tersebut. Nah, sampai saat ini kami
sudah memiliki kurang lebih 30-an tematik Cirebon History, dari masa Kesultanan Cirebon, dari datangnya Belanda, dari pabrik gula, dari zaman Jepang sampai kemerdekaan. Itu kami punya 30-an rute yang setiap minggunya kami acak secara random ya. Nah, kami mengajak generasi muda untuk mengikuti kegiatan ini. Dan setiap jalan walking tour adalah kurang lebih 25-an orang. Secara konsisten 25-an orang. Ya memang kami open regis di salah satu media sosial, Instagram dan TikTok. Itu kami boleh disebut saja Mas ini Instagram Cirebon History, jangan lupa follow ya. Saya belum nyuruh ya Mas. Jadi kami open regis di situ, dan teman-teman yang pengguna Instagram terkadang itu war ticket, ada istilah war ticket untuk mendaftar. Jadi mereka berebut untuk mendaftar di kegiatan kita. Dan rate usia yang sering kami teman-teman ikuti itu rate usia 20 sampai 30 tahun. Jadi benar-benar generasi muda. Dan rata-rata mereka itu ketika sudah menyelesaikan walking tour, rata-rata baru tahu bahwasanya tempat itu ada nilai sejarahnya. Jadi contoh, kami punya rute namanya Jejak Pahlawan Cirebon, di mana kami menyambangi beberapa peninggalan pahlawan Cirebon. Kami silaturahmi ke kediaman Mahmud Pasha, salah satu pejuang Cirebon, kemudian Ibu Oli Sastra, salah satu pejuang Cirebon, di mana beliau-beliau ini menyimpan jejak berupa foto lawas, bahkan berupa bendera yang pertama kali dikibarkan. Oh, yang kabarnya besok akan dikibarkan? Betul. Wah. Betul sekali. Iya. Jadi teman-teman Cirebon History ini rata-rata baru tahu. Oh, ternyata Cirebon merdeka lebih dulu ya. Gitu kan. Oh, ternyata Cirebon punya pejuang. Oh, ternyata Cirebon ada Taman Makam Pahlawan. Dan mereka baru tahu. Yang rata-rata selama ini cerita sejarah hanya lingkup keraton saja. Tapi ketika kami bahas secara luas, itu banyak hal yang kami kupas. Di luar dugaan ya? Iya, karena pertama, Cirebon dengan usia yang relatif sudah tua, secara 598 tahun, itu pastinya banyak sekali menyimpan nilai sejarah. Nggak mungkin terjadi begitu saja tiba-tiba jadi Cirebon kan? Ya, khusus momen bulan kemerdekaan ini, kami buka rute yang memang spesial bulan kemerdekaan dengan berbagai macam rute. Nanti hari Minggu kami ada rute detik-detik proklamasi pagi ya. Kami menyambangi beberapa rumah pahlawan, termasuk rumah Mahmud Pasha sebagai sosok pejuang Cirebon. Kemudian Taman Makam Pahlawan, dan nanti kami kolaborasi dengan pihak Polres Kota Cirebon untuk jam 10 tepat di Tugu Proklamasi kita silent moment ya. Jadi semua pengguna kendaraan itu disuruh untuk berhenti dan mengheningkan cipta sejenak 1 menit kurang lebih. Dan di tengah simpang Kejaksaan itu dibentangkan bendera merah putih oleh polisi Polres dari Polresta Cirebon. Dan kami ngariung di situ ikut mengajak teman-teman muda untuk mencoba flashback ke belakang. Bahwasanya nilai perjuangan para pejuang itu luar biasa. Luar biasa. Tadi kita baru dapat cerita dari satu veteran saja seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau kita kumpulkan lebih banyak lagi, pasti mereka punya POV yang beda-beda kan tentang gitu. Dan bisa nangis ketika mendengar. Bisa jadi nangis. Mas, kenapa kemudian memilih untuk terjun di situ ya? Untuk kemudian apa kegundahan apa yang kemudian membawa Mas Lingga? Kami berawal dari 2019 hanya berupa konten sejarah, di mana kami menampilkan foto-foto lawas tempo dulu Cirebon, gambaran Cirebon tempo dulu seperti apa. Dan kami punya arsipnya yang kami dapatkan dari salah satu website di Museum Leiden Belanda. Salah satu contoh. Sebentar, bisa akses ke sana itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya di Museum Belanda itu aksesnya bisa oleh siapapun diakses dengan kata kunci. Dengan kata kunci, kalau kita bisa ngulik kita bisa buka. Dan kami dapatkan itu beberapa
foto tampilan lawas termasuk Hotel Ribbering yang melegenda. Yang ketika itu agresi militer jadi peran penting, jadi markas tentara Belanda ketika itu. Kami punya hotel-hotel itu. Wow. Dan dari situ dari 2019 menampilkan beberapa rekaman Cirebon tempo dulu. Bahkan perjalanan perundingan Linggarjati kami punya videonya. Ketika Soekarno tiba di stasiun Cirebon, karena Soekarno tiba di Cirebon itu menggunakan kereta api. Tapi beda halnya dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu tiba di pelabuhan Cirebon menggunakan kapal melalui pelabuhan Cirebon. Nah itu kami punya, Kang. Dan artinya itu sebagai daya tarik buat menarik teman-teman generasi muda untuk mempelajari sejarah. Dan mereka tertarik dengan kami dan akhirnya sering berkegiatan dengan kami, bergabung. Dan alhamdulillah sekarang sudah puluhan ribu yang sudah mengikuti kegiatan Cirebon History. Anak-anak muda. Tadi disebutkan ya anak-anak muda, range usianya itu 20 sampai dengan 30 tahun. Memang dibidik di usia itu atau di luar dugaan ternyata justru anak-anak itu yang tidak dibidik sama sekali. Kami bidiknya secara masyarakat luas. Tapi yang sering mengikuti adalah 20-30 tahun. Karena mungkin generasi muda ini kan pengguna gadget terbesar kan usia segitu ya, usia 20-30. Seperti itu. Apa yang mereka cari, Mas? Yang anak-anak muda ini? Rasa penasaran pertama dan kecintaan kepada kotanya sendiri. Oh, jadi mereka memang dari rumah tuh udah punya rasa penasaran sehingga mencari informasi dari contoh yang rasa penasaran yang timbul ketika itu adalah mereka itu pengen tahu titik 0 km Cirebon di mana sih? Nah, saya nggak tahu. Nah, kami tunjukkan depan kantor pos yang merupakan peninggalan Gubernur Jenderal Dendels. Ya, itu adalah titik 0 km di situ ditancapkan di depan kantor pos. Itu salah satu hal rasa penasaran mereka terjawab dan banyak hal-hal lainnya yang membuat rasa penasaran teman-teman Cirebon History itu terjawab ketika datang ke kegiatan Cirebon History. Saya nggak tahu nanti YouTube bisa memotong video ini atau nggak. Saya ingin bertanya gini, Mas, ada nggak satu kejadian di Cirebon yang sangat berdarah yang bisa kita gambarkan saat itu? Banyak. Ketika masa perjuangan, banyak sekali. Pernah ya kontak senjata antara tentara Indonesia dan Belanda, tepatnya agresi militer tahun 47. Ketika itu dipimpin oleh Kapten Samadikun. Lebih dikenal dengan Pertempuran Laut Cirebon tahun 47. Jadi ketika Belanda tidak sepakat dengan ketentuan Kongres Perundingan Linggarjati, akhirnya Belanda menyerang kembali melalui jalur laut pelabuhan Cirebon, dan pas persis ketika itu sedang dijaga oleh pasukan Kapten Samadikun. Dan di situ di Laut Cirebon itu terjadi kontak senjata, sehingga Kapten Samadikun gugur. Tenggelam kapalnya. Iya, tenggelam dengan kapal. Gajah Mada. KRI Gajah Mada, Pak, betul, Pak. Dan tenggelam dan jenazahnya ditemukan 2 hari kemudian oleh nelayan. Dan sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cirebon dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di Cirebon dan diabadikan juga menjadi KRI di Angkatan Laut. KRI Kapten Samadikun. Seperti itu, salah satu ya? Salah satu. Karena banyak. Wow. Salah satu. Oke, saya minta dari sudut pandang Pak Sumitro kalau gitu. Di tahun yang sama, setelah proklamasi. Atau kita coba bahas dulu, bener nggak Cirebon proklamasinya lebih dulu? Bener nggak, Pak? Betul. Tanggal 15 Agustus. 15 Agustus 1945. Sementara naskahnya baru dibaca sebenarnya tanggal 17 Agustus oleh Presiden. Versi siapa yang dibaca waktu itu, Pak? Saya nggak jelas. Artinya gimana tuh, Mas? Penjelasannya gimana? Jadi memang ketika itu kita berawal dari zaman Jepang. Ketika tanggal 6 dan 9 bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan itu tidak tersebar beritanya. Tapi hanya satu yang tahu, satu orang pejuang, yaitu Sultan Syahrir. Dan Syahrir ini cerdik. Beliau membuat
radio, radio ilegal yang tanpa sepengetahuan siapapun. Dan akhirnya terpancar berita tersebut melalui radio internasional namanya BBC. Dan Sultan Syahrir mendesak Bung Karno dan Bung Hatta bahwasanya Jepang sudah menyerah. Tapi Bung Karno tidak percaya karena tidak ada bukti konkret. Akhirnya Bung Karno kan diculik di Rengas Dengklok untuk diyakinkan kepada tim golongan muda ya, Sultan Syahrir, Subandrio dan sebagainya. Nah, ketika itu Sultan Syahrir memiliki gerakan bawah tanah di seluruh pelosok negeri, termasuk Cirebon. Nah, disampaikanlah berita itu, tersampailah oleh namanya Sudarsono sebagai kepala rumah sakit Gunung Jati. Ayahnya Yuwono Sudarsono. Nggih, Pak, betul. Sudarsono percaya sama Sultan Syahrir. Ya. Tepat tanggal 15 Agustus jam 5 sore baru dibacakan teks proklamasi di Cirebon. Tapi teksnya bukan versi Soekarno. Bukan versi yang Sultan Syahrir. Sekarang ya. Versi Sultan Syahrir. Kami punya catatannya. Isinya apa? Kurang lebih bahwasanya Cirebon telah merdeka dan penjajah sudah tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Teksnya lebih panjang daripada Soekarno. Oh, Mas Lingga punya? Ada. Boleh nggak kita tayangkan? Boleh. Nanti kita tayangkan ya kita screen lah, kasih screen. Boleh. Saya juga kayaknya belum pernah lihat itu ya naskahnya ya. Kami dapatkan arsip itu dari buku yang dibuat oleh keturunan Sudarsono. Seperti itu. Jadi isi teks tentang versi proklamasi dan versi Sultan Syahrir. Dan memang betul itu. 15 Agustus. Makanya sebuah tradisi sekarang Cirebon setiap tanggal 15 Agustus itu hari ini ya. Iya. Nanti sore ada tradisi silent moment. Ini nanti sore pada saat kita rekaman ya, pendengar dan juga pemirsa maksudnya ya. Jadi sore-sore itu ada silent moment. Yes. Cuma teks proklamasinya hilang yang asli. Yang asli sudah hilang. Tidak ada jejak sama sekali. Seperti itu. Wow. Ini jadi memang benar cerita bahwa Cirebon melakukan proklamasi lebih dulu, tapi bukan menggunakan teks yang dibacakan pada tanggal 17 itu. Jadi versinya Sultan Syahrir waktu itu ya. Oke, saya ingin kembali ke cerita Pak Sumitro lagi ya, boleh ya? Ke cerita Pak Sumitro lagi. Oke, kita sudah merdeka tahun 1945, bahkan Cirebon sudah proklamasi lebih dulu, tanggal 15. Diawali dengan tadi, bahkan Pak Soekarno nggak percaya kalau di satu tempat di sana itu terkena bom atom dan seterusnya, di Hiroshima dan Nagasaki dan seterusnya. Setelah proklamasi tanggal 15 itu, Pak Sumitro, apa yang masih tergambar dari Pak Sumitro sampai sekarang? Kalau saya sih gambarannya, karena saat itu kan masih muda banget ya. Bukan muda, baru lahir. Waduh. Tahun 47. Cuma saya mendengar cerita dari ayah saya yang waktu itu Pak Mahmud itu dan pasukannya beberapa orang gitu ya, suka mampir ke rumah orang tua saya di Derajat. Nah, pinggir kali itu. Ya. Mengambil perbekalan. Jadi ayah saya tuh suka nyari perbekalan buat tentara. Malam-malam datang, rambutnya gondrong Pak Mahmud waktu itu. Menurut cerita ayah saya masih kecil, malah kata ibu saya tuh, "Cung, melu tahan gunung." Pak Mahmud, "Jangan pala, aja masih kecil," kata ibu saya. "Aja, dia sampun dibakar." Ya, saya belum nggak, cuma cerita dari ayah saya seperti itu. Nah, kemudian saya mendengar dari cerita-cerita para anggotanya Pak Mahmud, ya, yang masih hidup waktu saya masih pemuda tuh ada banyak gitu ya, bahwa Pak Mahmud itu punya pasukan yang dinamakan pasukan setan. Pasukan setan. Ya. Sampai menumpas yang pasukan yang di Hotel Ibring tahun 47. Sampai kemudian ya pos satunya itu di Gua Sunyaragi, pos 1. Nah di Pegambiran itu pos 3. Jadi kalau ada tawanan
sampai tahun 50 tuh, saya sudah ingat-ingat lupa. Ya, ya. Ada tawanan pengkhianat masuk kan ke situ. Terus ada perintah dari Pak Mahmud Yumut. Yumut tuh artinya ya sudah dikubur pengkhianat. Nah, jadi betapa perjuangan para pendahulu kita tuh begitu hebatnya, dengan mengorbankan keluarga, ya, harta ditinggal, yang punya harta ditinggal, yang ngurusi istrinya. Iya, iya. Ya, dia nggak peduli dengan harta. Yang penting negara ini merdeka. Kita melawan Belanda, Belanda dilawan. Senjatanya kan nggak kayak senjata Belanda. Itu rampasan senjata Jepang, rampasan dari tentara Belanda yang tidak seberapa banyak. Banyaknya kan bawahnya bambu runcing. Itu benar-benar. Bukan omong kosong. Baru saya ingin masuk ke soal bambu runcing tuh Pak Sumitro. Karena ya baru mau saya ingin masuk ke situ, Mas. Iya. Cerita tentang bambu runcing, serius nih, bambu runcing bisa mengalahkan alat perang waktu itu. Tapi memang bentuknya benar-benar bambu runcing. Bambu runcing. Ya bambu diruncingin. Iya, iya. Bambu ampel. Tuh. Ya ketemu Belanda kalau itu ya tojos. Ya kalau zaman itu kayaknya Mas kalau nggak membunuh ya terbunuh ya. Ya iya, kalau hukum perang itu. Ya. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Ya, itu hukum perang. Coba malam-malam bergelir ya nyari pos-pos musuh, diserang lari. Ya, kan begitu pengorbanan. Iya. Sudah sangat luar biasa dan berdarah-darah. Itu tidak dinikmati oleh mereka yang gugur. Yang gugur sudah jelas tidak menikmati. Yang masih hidup pun tidak belum menikmati menikmati sepenuhnya arti kemerdekaan. Masih banyak. Ini yang menikmati yang ini nih, Pak. Mereka ini yang menikmati. Masih banyak pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang antara 45 sampai 40 yang sekarang masih hidup banyak. Oke. Yang keadaan sosial ekonomisnya ya sangat memprihatinkan. Oke. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Kalau misalnya LVRI upacara datang. Walaupun sudah sempoyongan gitu jalannya. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Jadi itulah yang dikatakan semangat 45 yang perlu ditularkan kepada generasi muda. Ya. Oke. Sayangnya saya udah dikabari waktu katanya. Nah, oke, boleh. Kalau gitu saya ingin masuk dulu ke terakhir saja. Ini terakhir saja. Saya minta dari dua perspektif lah, ya. Bagaimana Pak Sumitro, kemudian Mas, menggambarkan apa yang terjadi hari ini? Kemerdekaan sebenarnya sudah kita raih, sudah kita proklamirkan jauh-jauh hari, tahun 45 dan seterusnya. Apa kabar hari ini? Hasil perjuangan kita, ya kan? Pak Sumitro dulu boleh. Jadi kalau hasil perjuangannya sudah jelas ada ya, bukan tidak ada, ada. Merdeka, ya, berdaulat, ya sesuai dengan apa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tetapi cita-cita kemerdekaannya belum sampai, belum terwujud. Saya nanti minta penjelasan senyumnya ya Mas ya. Terus Pak. Ya. Para pejuang dan para pendiri bangsa, para pendiri negara, yang tadi disebutkan kayak Sultan Syahrir, Bung Karno, kemudian banyak lagi gitu ya. Ya ada Malik waktu itu masih muda, menginginkan bahwa negara ini sejahtera untuk rakyat. Nah itu cita-cita kemerdekaan. Itu yang belum. Jadi kemerdekaan ini belum dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Baik.
Baru sebagian kecil yang menikmati hasil kemerdekaan ini. Siapa? Ya, udah tahu sendiri, rasa nggak usah sebut ya. Baik. Mas, silakan Mas. Oke. Silakan Mas. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya ini. Saat ini adalah melawan bangsamu sendiri, pribumi sendiri, karena tidak bisa membedakan antara bule dan orang pribumi kan, sama-sama orang pribumi. Jadi kita masih berjuang dengan caranya masing-masing. Oke. Baik. Sesi terakhir Mas, sebelum saya tutup Pak Soumitro dan juga Mas Lingga, saya punya apa ya namanya ya? Ini games lah. Games aja Pak, games. Kita main games aja sebentar. Gamesnya tukar cerita Mas. Tukar cerita, tukar wawasan. Apa yang kira-kira Pak Soumitro nggak tahu, apa yang kira-kira Mas Lingga nggak tahu. Jadi apa yang bisa diceritakan oleh Pak Soumitro dulu ya. Siap ya Pak ya? Apa yang bisa Bapak ceritakan yang kira-kira Mas Lingga nggak tahu? Yang apa? Yang kira-kira Mas Lingga nggak tahu. Apa kira-kira? Ya jelas Mas Lingga nggak tahu nih. Apa ceritanya? Ya ketika saya latihan pasti nggak tahu. Iya sih. Ya, ketika saya latihan terjun nggak tahu. Oke. Ketika saya ke Kalimantan nggak tahu. Dengar ceritanya aja kan. Cerita dari saya. Terus ketika saya ke Riau, ya ke Pulau Batam, yang sekarang jadi hebat. Ada Nagoya, ada apa dulu? Maju, ya. Padahal dulunya kan, dulu hutan rimba di situ yang namanya Durian kan, itu pusat marinir. Ribuan itu marinir di situ. Makanya kalau perang, 10 menit, rata. Singapura rata. Luar biasa. Saya di Tanjung Riau, jadi di muka menghadap ke Singapura. Oke. Baik, Mas Lingga, apa yang bisa diceritakan Mas Lingga? Bisa misalnya soal teknologi atau apa yang hype hari ini ya, yang kira-kira Pak Soumitro nggak tahu apa? Saya terlalu lancang kalau gitu. Boleh ya diizinkan ya? Nggak apa-apa. Boleh lah. Aduh, saya ini istilahnya ya ilmunya belum cukup Pak. Ketika ingin menguji segala halnya. Kayak saya masih seumur jagung untuk pengetahuannya. Jadi saya tidak bisa untuk tetap nggak berani. Oke. Tapi Mas Lingga terima kasih sudah datang ke studio Pak Soumitro. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi Gen Z, Gen Alpha nanti amin. Akan kemudian mereka merasa punya tingkat kepenasaran yang tinggi sehingga gini loh, jangan sampai pesan yang ada seharusnya diketahui oleh anak-anak kita, oleh generasi penerus itu mereka nggak nyampe pesannya gitu. Atau ada sejarah yang terputus kan gitu ya. Itu yang jangan sampai terjadi. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan terakhir ya Mas ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan, mungkin dengan topik yang berbeda. Dan saya ingin mengajak untuk sama-sama mengepalkan tangan merdeka ke kamera, boleh ya? Ke kamera ya? Oke, 1, 2, 3 merdeka gitu ya. 1, 2, 3 merdeka. Nah, baik, saya M. Subhan undur diri. Terima kasih sudah menyimak program kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga dengarkan versi audionya di Pro 1 RRI. Terima kasih, sampai jumpa.